Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran matematika wajib kelas 11, masih dengan materi yang sama, yaitu induksi matematika. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat, ya. Nah, pada pertemuan yang ketiga itu kita sudah membahas tentang pembuktian induksi matematika pada bentuk notasi sigma. Nah, pada pertemuan keempat ini itu kita akan membuktikan pernyataan matematis berupa ketidaksamaan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, sekarang kita masuk pada LKPD yang ketiga, ya, masih dengan materi yang sama, ya, masih dengan materi yang sama, yaitu induksi matematika. Nah, untuk kompetensi dasarnya juga masih sama dengan pertemuan kedua dan ketiga, ya, yaitu ini kompetensi dasarnya, tujuannya pun sama, ya, yaitu diharapkan itu kalian dapat menjelaskan dan menggunakan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika dengan aktif, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, adapun IPK yang harus dicapai pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan prinsip pembuktian bentuk ketidaksamaan dengan induksi matematika. Nah, kalau pada pertemuan ketiga itu kita mempelajari tentang pembuktian induksi matematika dalam bentuk notasi sigma. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu bentuk ketidaksamaan. Nah, bagaimana bentuk ketidaksamaan itu? Langsung saja kita lihat contohnya, ya. Buktikan n kecil 3 pangkat n untuk setiap bilangan asli n. Nah, ini penyelesaiannya masih sama dengan kemarin, ya, yaitu kita harus buktikan dengan dua langkah. Yang pertama langkah awal dan yang kedua adalah langkah induksi, dan kedua langkah ini harus terpenuhi, ya. Kalau kedua langkah ini terpenuhi, terbukti bahwa n itu adalah kecil dari 3 pangkat n. Nah, penyelesaiannya tetap kita misalkan Pn dengan n kecil dari 3 pangkat n. Untuk membuktikan kebenaran formula Pn, kita harus menyelidiki apakah Pn memenuhi prinsip induksi matematika, yaitu ada langkah awal dan langkah induksi, ya. Nah, untuk langkah awal, untuk n sama dengan 1, berarti n-nya kita ganti dengan 1, yaitu P1-nya adalah n-nya di sini ganti dengan 1, kemudian n-nya itu pangkat n-nya juga kita ganti dengan pangkat 1, berarti 1 kecil dari 3 pangkat 1. Nah, sekarang dilihat apakah benar 1 itu kecil dari 3, adik-adik. Nah, ya, jadi benar, ya. Jadi 1 itu kecil dari 3, sehingga terbukti bahwa P1-nya adalah benar. Yang kedua adalah langkah induksi. Nah, untuk langkah induksi, anggap PK benar, yaitu PK-nya yang tadinya n kecil 3 pangkat n, untuk PK itu n-nya kita ganti dengan K sehingga menjadi K kecil 3 pangkat K. Akan dibuktikan bahwa PK tambah 1 adalah K tambah 1 kecil dari 3 pangkat K tambah 1. Nah, ini, ya, jadi K ini diganti dengan K tambah 1, sehingga yang tadinya K menjadi K tambah 1, yang tadinya pangkat K menjadi pangkat K tambah 1. Nah, untuk membuktikan ini, perhatikan perubahan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini, ya. Nah, untuk persamaan PK, kedua ruas ditambah 1. Jadi, untuk ini kan PK-nya, ya. Jadi, K kecil 3 pangkat K ini adalah persamaan dari PK. Nah, kedua ruas ditambahkan 1. Jadi, ruas kiri ditambahkan 1 yang ini, ruas kanan juga ditambahkan 1 dengan ini. Nah, untuk K tambah 1 kecil pangkat 3 pangkat K tambah 1, maka K tambah 1 juga itu akan kecil dari 3 pangkat K tambah 6.
ditambahkan 1 saja. Untuk K tambah 1 itu dia kecil, apalagi kalau sudah ditambahkan dengan 6. Nah sekarang 6 ini bisa kita uraikan menjadi ini. Perhatikan yang ruas kanan ya, 3 pangkat K tambah yang 6 ini bisa kita pecahkan menjadi 3 tambah 3. Nah di sini K tambah 1 kecil dari 3 pangkat K tambah 3 tambah 3. Nah berarti untuk K tambah 1 juga akan kecil dari 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Nah di sini tidak memakai pangkat K saja, K tambah 1 itu sudah kecil ya, apalagi kalau yang ini kalau kita pangkatkan K, pasti K tambah 1 juga akan kecil dari yang ini ya. Nah perhatikan lagi ruas kanan untuk 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K bisa ditulis menjadi 3 kali 3 pangkat K ya, hingga K tambah 1 kecil dari 3 kali 3 pangkat K. Yang berikut K tambah 1 kecil dari 3 pangkat K tambah 1. Kenapa 3 pangkat K tambah 1? Kenapa pangkatnya K tambah 1? Perhatikan lagi bentuk ini ya. Ini merupakan perkalian, operasi perkalian bilangan berpangkat, di mana untuk perkalian bilangan berpangkat itu apabila bilangan pokok atau bilangan dasarnya sudah sama. Jadi ini yang bilangan pokok atau bilangan dasar ya. Apabila dia sudah sama maka pangkatnya ditambahkan ya. Karena di sini ada di 3 ini ada ada pangkat 1, maka 3 kali 3 pangkat K bisa ditulis menjadi 3 pangkat K tambah 1. Sehingga terbukti bahwa untuk PK tambah 1 itu adalah K tambah 1 kecil dari 3 pangkat K tambah 1. Oke, lihat kesimpulannya. Karena formula PN adalah N kecil pangkat 3 adalah kecil dari N adalah kecil, PN adalah N kecil dari 3 pangkat N, memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka N kecil dari 3 pangkat N benar untuk setiap bilangan asli N. Oke adik-adik. Nah sebelum masuk ke aktivitas, untuk contoh-contoh yang seperti ini bisa kalian lihat juga pada buku matematika wajib yang ibu sudah share di Google Classroom ya. Nah lihat untuk untuk buku matematikanya itu ada pada halaman ini ya. Untuk ini penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan, ini pada halaman 20. Contohnya kalian bisa lihat di sini adalah contoh 1.7. Lihat penyelesaiannya seperti apa, dia hampir sama dengan yang sudah ibu jelaskan ya di sini. Kemudian ini ada contoh 1.8. Nanti kalian baca juga yang ada di buku paket yang sudah ibu share di Google Classroom ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan aktivitas ya. Lanjut dengan aktivitas. Nah, ini pembuktian dengan induksi matematika. Buktikan 1 per akar 1 tambah 1 per akar 2 tambah 1 per akar 3 tambah 1 per akar N besar sama dengan akar N untuk setiap bilangan asli N. Jadi ini pernyataan ini yang akan kita buktikan ya. Nah seperti langkah yang ada pada contoh, kita misalkan dulu PN-nya dengan yang ini ya, bentuk yang ini. Nah untuk membuktikan kebenaran formula PN, kita harus menyelidiki apakah PN memenuhi prinsip induksi matematika. Etap yang pertama kita lakukan langkah awal. Untuk N sama dengan 1, maka P1-nya jadi akar N, N-nya diganti dengan 1 ya. Jadi 1 per akar 1 besar sama dengan, di sini N-nya lagi diganti dengan 1. Nah, jadi N-nya di sini kita ganti dengan 1 ya. Ini. Di sini akar 1. Nah, 1 per akar 1 ini hasilnya adalah 1. Ini juga akar 1 adalah 1. Nah, 1 lebih besar sama dengan 1. Ini terbukti atau tidak adik-adik?
Ingat, di sini ada tanda ketidaksamaannya memakai tanda sama dengan. Kalau dia memakai tanda sama dengan, berarti terbukti bahwa 1 besar sama dengan 1. Jadi P1-nya benar ya. Oke, nah, lanjut dengan langkah induksi ya. Ini anggap PK benar, yaitu PK adalah 1 per akar 1 tambah 1 per akar 2 sampai dengan 1 per akar K. Kenapa di situ akar K? Yang ini kenapa di sini akar K? Ini kenapa di sini dia akar K? Karena di soal pertama tadi PN-nya adalah 1 per akar N ini ya. Akar N ini karena dia adalah PK, maka N di sini diganti dengan K. Ini besar sama dengan akar N. Di sini tadinya akar N ya. Karena yang diminta adalah PK, berarti diganti dengan akar K. Kemudian akan dibuktikan bahwa PK tambah 1 itu adalah 1 per akar 1 tambah 1 per akar 2 tambah 1 per akar 3 sampai dengan tambah 1 per akar K tambah 1. Nah, karena di sini PK-nya adalah akar K, untuk K tambah 1 itu dirubah menjadi akar K tambah 1 besar sama dengan akar K, berarti di sini bisa ditulis jadi ini K bisa ditulis di sini adalah K tambah 1 ya. Oke. Nah, sekarang untuk membuktikan ini caranya adalah kita perhatikan perubahan ruas kiri dan ruas kanan ya. Kita perhatikan. Nah, ini. Jadi di sini bisa kita tulis ini dia hampir sama dengan pembahasan yang ada pada pertemuan yang kedua, yaitu pembuktian induksi matematika pada barisan bilangan ya. Cuman beda ini dalam bentuk pertidaksamaan. Di sini ditulis dengan akar K ya. Jadi di situ akar K. Ini akar K ya. 1 per akar K ditambah 1 per akar K tambah 1. Itu besar sama dengan di sini itu apa? Di sini adalah karena di sini akar N, berarti di sini adalah akar K. Nah, sekarang akar K tambah 1 per akar K itu adalah apa? Itu adalah ini kan penjumlahan pecahan. Bisa kalikan silang, ini akar K kali akar K tambah 1 ditambah 1 kali 1 atau 1 ya. Jadi di sini akar K kali akar K tambah 1 berarti akar K kali akar K itu akar K pangkat 2, kemudian akar K kali 1 itu di sini akar K ya. Jadi di sini akar K kuadrat tambah K ditambah 1. Nah, di sini per ini, di sini kan ada 1. Sini kan tadinya ini kan per 1. Jadi 1 penyebut dikalikan ya, 1 kali akar K di sini adalah akar K tambah 1. Nah, sekarang kita lihat ini kita tulis tetap akar K. Kemudian nah, sekarang yang jelas ini ya. Ini akar yang ini barisan ini dia akan besar sama dengan akar K kuadrat tambah K ditambah 1 per akar K tambah 1. Nah, kalau kita hilangkan K di sini, yang jelas dia bentuk ini juga akan besar. Jadi di sini bisa ditulis K pangkat 2 tambah 1 per akar K tambah 1 ya. Nah, sekarang untuk akar K kuadratnya ini ya. Jadi akar K kuadrat hasilnya adalah K ya. Jadi K tambah 1 per akar
K tambah 1. Kemudian bentuk ini dirasionalkan penyebutnya. Bagaimana cara merasionalkan penyebut? Masih ingat adik-adik? Cara merasionalkan penyebut yaitu dikalikan dengan akar penyebutnya ya. Jadi akar penyebutnya adalah akar K tambah 1 berakar K tambah 1. Nah, sekarang hasilnya adalah K tambah 1 akar K tambah 1 per ini akar K tambah 1 kali akar K tambah 1 kan bisa hilang akarnya ya. Jadi tinggal K tambah 1. Ini kan habis dibagi sehingga yang tersisa adalah yang ini. Ini yang tersisa ya. Berarti di sini adalah akar K tambah 1. Itu ya. Nah, sekarang di sini kan ada K, akar K tambah 1 ya. Di sini tadi kan K tambah 1. Jadi perhatikan apakah terbukti untuk K tambah 1-nya, untuk PK tambah 1-nya ya. Nah, iya, jadi terbukti. Sehingga kesimpulannya adalah karena PN memenuhi prinsip kedua prinsip induksi matematika, maka terbukti bahwa 1 per akar 1 tambah 1 per akar 2 tambah 1 per akar 3 sampai dengan tambah 1 per akar N itu besar sama dengan akar N ya. Jadi terbukti dia ya. Itu untuk untuk penyelesaian aktivitas. Nah, sekarang sudah masuk ke latihan. Oke. Sebelum masuk ke latihan, kalau ada yang kurang dipahami dari penjelasan Ibu tadi, nanti silahkan kalian tanyakan di WA group ya. Nanti ditanyakan di WA group masing-masing. Dan untuk tugasnya juga, ini latihannya juga, untuk LKPD-nya juga, itu Ibu sudah share di Google Classroom. Nanti kalian lihat saja tugasnya di situ, kemudian diselesaikan, dan setelah diselesaikan hasilnya difoto, dikirim lagi ke Google Classroom. Demikian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.